Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan mereview updatean dari custom ROM Harom ataupun custom ROM Corvus OS pada Poco F3. Oke, apa saja menarik dari updatean terbaru ini? Langsung saja kalian simak sampai habis. Dan tentunya untuk versi Android dari custom ROM Corvus OS terbaru ini itu sudah menggunakan Android 12R. Tapi entah mengapa di sini untuk di tentang ponselnya masih tertera Android 12. Mungkin lupa guys ya. Oke, di sini untuk update keamanan Androidnya tentunya sudah paling terbaru di 5 Mei. Dan untuk versi kernelnya di sini sudah menggunakan custom kernel dari No Kernel Plus. Dan selebihnya kalian bisa lihat. Dan untuk aplikasi bawaannya di sini tentunya sudah sangat minimalis. Saking minimalisnya bahkan aplikasi kamera pun tidak ada include di custom ROM Corvus terbaru ini. Jadi kalian harus menginstal aplikasi kamera secara terpisah, baik itu Gcam ataupun ANX kamera. Dan untuk launcher yang digunakan tentunya adalah Raven, yang dimana banyak orang bilang katanya ini merupakan launcher terenak guys ya. Nah, di sini tentunya juga sudah bisa custom icon pack. Yap, selain smooth tentunya Raven launcher ini dilengkapi beberapa fitur customisasi. Yap, ini kalian bisa lihat. Bagaimana? Kalian tertarik menggunakan Raven launcher? Silahkan gunakan Corvus cuy. Tapi ya kembali lagi ke selera. Dan untuk di bagian recent app-nya di sini tentunya ada screenshot, menghapus semua aplikasi, close force aplikasi, dan yang terakhir itu dari aplikasi Google. Saya lupa apa namanya. Dan untuk icon bertema di sini ada yang menarik guys. Bukan cuma di bagian home screen-nya, melainkan di bagian sini juga itu ikut termonet. Walaupun beberapa aplikasi itu belum support, tapi ini sudah lumayan cuy. Dan untuk di bagian tampilan kalian bisa lihat seperti ini. Yap, ini untuk fiturnya tentunya sama dengan AWSP pada umumnya. Bahkan di sini untuk fitur per app refresh rate itu ada guys ya. Yap, tentunya kalian bisa atur per aplikasi. Dan satu hal yang kurang dari bagian tampilan ini yaitu menu refresh rate-nya. Itu tidak ada di bagian tampilan, melainkan sudah pindah ataupun ada opsi lainnya di bagian status bar-nya ataupun di bagian QS titles. Yap, seperti itu untuk mengatur refresh rate-nya. Dan tentunya di sini sudah ada fitur FPS Info. Jadi di sini kalian nggak usah lagi menginstal FKM ataupun Franco kernel hanya untuk menampilkan FPS Info. Cukup kalian mengaktifkan di bagian QS Title. Dan selanjutnya inilah bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu fitur customisasi di Corvus OS ini. Yap, pertama di sini tentunya ada game space, yang dimana di sini kalian bisa menambahkan aplikasi apa yang kalian inginkan untuk mengaktifkan game space. Nah, di sini untuk menambahkannya itu ada di bagian bawah. Dan untuk penampakan dari game space-nya itu seperti ini guys. Nah, di sini ada screen recorder, ada screenshot, lalu di sini ada setelan lanjutan, yang dimana dalamnya di sini ada mode standar, baterai, dan performa. Dan selanjutnya di sini ada notifikasi mengambang ataupun mencegah notifikasi muncul saat kita mengaktifkan game space ini. Lalu ada info FPS dan lain dan sebagainya. Oke, seperti itulah penampakannya guys. Selanjutnya di sini untuk bagian tema ataupun theming. Selanjutnya ada status bar. Yap, di sini ketika kita membuka status bar itu akan UI-nya nge-restart guys. Tapi tenang saja, itu nggak apa-apa kok guys. Itu cuma sekali aja. Nah, selanjutnya di sini untuk quick settings. Selanjutnya di sini untuk lock screen. Lalu baterai dan notification. Lalu button and navbar. Dan yang terakhir di sini ada yang menarik guys, yaitu sudah unlimited photo storage, dan yang terakhir ini unlock higher FPS in game. Nanti kita akan lihat di bagian PUBG Mobile apakah sudah ter-unlock 90 FPS atau tidak.
Dan untuk di bagian baterai tentunya di sini sudah ada fitur thermal profile yang dimana di sini tentunya kalian bisa mengatur per aplikasi ingin mode apa guys. Di sini tentunya sudah ada mode benchmark, gaming dan lain dan sebagainya. Untuk driver GPU-nya di sini tentunya masih menggunakan versi 0502, bukan yang versi yang terbaru itu guys ya, yang kita review ROM kemarin. Tapi bukan berarti versi lama itu tidak bagus. Lanjut untuk pengetesan benchmark. Pertama di sini ada Antutu benchmark versi 9.3.8 dan hasilnya seperti ini. Oh ya, by the way di sini untuk pengetesannya saya berada di dalam ruangan ber-AC guys. Lanjut di sini ada 3D Mark. Yang pertama di sini Slingshot Extreme Unlimited OpenGL dan hasilnya seperti ini. Lanjut di sini ada Wildlife Unlimited. Dan selanjutnya ada Wildlife. Dan yang terakhir di sini ada Wildlife Extreme Stress Test. Yap, di sini kalian bisa lihat untuk stability-nya berada di angka 90%. Standar lah ya. Dan selanjutnya di sini ada CPU throttling dengan settingan Thread 100. Di sini saya ngetes selama 15 menit, hasilnya seperti ini. Yap, cukup stabil. Kalian bisa lihat di sini untuk CPU throttling-nya cuma 90%. Lalu ada Geekbench 5 dengan skor seperti ini. Yap, kalian bisa lihat. Yuk, ini standar banget guys ya untuk benchmark. Lanjut di sini ada GPU Mark benchmark. Hasilnya seperti ini. Skor berada di angka 2 juta sekian-sekian. Dan yang terakhir, requestan dari subscriber menggunakan CPDT benchmark, yang dimana di sini tentunya mengetes kecepatan storage, memori RAM, UFS dan lain dan sebagainya. Jadi kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya. Yuk kita lanjut untuk pengetesan Apex Legends. Nah di sini untuk settingan grafiknya tentunya saya akan menggunakan settingan Smooth Ultra ataupun Smooth 60 fps. Yuk langsung saja kita tes dulu bermain selama satu match. Yuk, setelah saya bermain selama satu match ataupun 17 menit, di sini untuk FPS terstabil berada di angka 64 FPS. Dan di sini untuk suhunya masih tergolong aman dan yap, ini mantap cuy. Selanjutnya ada game teringan, yaitu game Genshin Impact. Di sini untuk grafiknya tentunya saya akan menggunakan settingan rata kanan ataupun highest 60 fps. Nah, di sini saya akan mencoba dulu bermain selama beberapa menit. Oke, di sini saya bermain selama 8 menit dan di sini untuk FPS terstabil berada di angka 52 fps dan untuk suhunya di sini kalian bisa lihat berada di angka 46 derajat Celcius. Butuh cooler guys ya untuk bermain game Genshin Impact cuy. Lanjut di sini ada PUBG Mobile dengan settingan smooth 90 fps. Yap, di sini tentunya sudah terunlock di ROM Corvus OS terbaru ini dengan syarat tadi kalian sudah mengaktifkan untuk 90 fps di bagian customisasinya. Dan di sini saya akan mencoba dulu bermain selama satu match. Setelah saya bermain selama satu match ataupun 17 menit, di sini untuk FPS terstabil berada di angka 90 fps. Yap, ini sangat stabil guys bermain PUBG Mobile 90 fps di custom ROM Corvus OS terbaru ini. Stabil juga guys ya ROM ini, mantap. Dan terakhir di sini ada Mobile Legends dengan settingan grafik Smooth Ultra ataupun Smooth 120 fps. Oke, di sini saya mencoba dulu bermain selama satu match terlebih dahulu. Setelah saya bermain selama satu match ataupun 17 menit, di sini untuk FPS terstabil berada di angka 117 fps.
Sangat smooth. Walaupun di sini suhunya tentunya sangatlah panas, cuy. Untuk cara memasang custom ROM Corvus OS terbaru ini ada dua metode. Pertama, metode biasa ataupun seperti biasa, dan yang kedua menggunakan metode MFV Tools. Jadi kalian bebas menggunakan apa saja. Untuk lebih mempersingkat waktu, di sini saya cuma kasih gambaran seperti ini. Kalian menginstal FW lalu ROM, ya pokoknya seperti biasa. Untuk lebih jelasnya nanti saya taruh link di deskripsi. Di situ sudah ada tutorial cara penginstalannya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai updatean terbaru dari custom ROM Corvus OS ini? Silahkan berikan pendapat kalian mengenai custom ROM yang satu ini. Kalau menurut saya, ROM ini butuh pendingin tambahan untuk bermain game, guys. Yap, kalian bisa lihat sendiri tadi saat kita mengetes bermain game itu sangat smooth dan stabil, guys. Yap, sekali lagi stabil. Percuma ROM itu misalnya performanya ngebut tapi stabilnya kurang, ya sama aja bohong, guys ya. Oke, jadi menurut saya seperti itu. Dan yap, selebihnya ya smooth juga guys ya, multitasking, scrolling, buka sana sini aplikasi, mantap. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterainya? Nah, di sini tadi saya sudah mengecas sampai 100% dan saya mengetes bermain game, hasilnya seperti ini. Di sini untuk FKM-nya juga ataupun Franco kernelnya kalian bisa lihat sendiri. Menurut saya ini subjektif, tergantung penggunaan kalian masing-masing seperti apa. Dan satu hal yang saya kurang suka dari Corvus OS ini yaitu di notifikasi, seperti saat kita membuka kamera itu ada hijau-hijau seperti ini, guys. Walaupun sebenarnya ini membantu kita ketika kita membuka aplikasi ataupun ada yang ngehack kita, itu sangatlah membantu. Tetapi saat kita bermain game ini sangatlah mengganggu, guys. Jadi tergantung lagi ke selera masing-masing. Oke, mungkin saya rasa cukup review mengenai updatean Corvus terbaru ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua. Dan jangan lupa juga tinggalkan like dan komen, dan satu lagi jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar channel ini berkembang. Saya akhiri videonya. See you until next time, guys.